dipersembahkan oleh Kembali di iNews Siang, pemirsa, hari terakhir penerapan diskon tarif tol 20%, jumlah kendaraan yang melintas pintu tol Cikatama naik signifikan. Puluhan ribu kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta. 4 hari jelang Idul Fitri dan hari terakhir penerapan diskon tarif tol 20%, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terus mengalami peningkatan. Hari ini sudah lebih dari 63.000 kendaraan melintas dan terjadi peningkatan 140% dari hari biasa. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat hingga puncak arus mudik tanggal 21 April. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas ramai lancar, sementara kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi karena sejak kemarin sore truk dilarang melintas kecuali pengangkut sembako, BBM, dan BPG. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami, Giselia Nurrahma, yang berada di kilometer 57 Karawang. Dan juga ada Jen Cahyani di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ya, kita terlebih dahulu ke Giselia. Giselia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dan apa fasilitas yang disediakan di sana untuk para pemudik? Ya, selamat siang Wiki, Kucia, dan juga pemirsa. Seiring mendekati jalannya arus mudik Lebaran 2023, saat ini di ruas jalan tol KM 57, tempat kami melaporkan saat ini terpantau volume kendaraan sudah mulai ada peningkatan. Namun kami melihat belum terjadi adanya kepadatan yang signifikan dan masih ramai lancar. Adapun pemirsa, jika kita mengacu kepada informasi yang telah beredar sebelumnya, seharusnya pada pagi hari ini, tepatnya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian sudah mulai memberlakukan sistem ganjil genap mulai dari tol Karawang Barat KM 47 hingga gerbang tol Kalikangkung KM 414. Namun hingga saat ini, hingga siang hari ini, kami melihat belum adanya sistem ganjil genap yang diberlakukan karena memang arus lalu lintas utamanya di tempat kami melaporkan saat ini masih cukup lengang dan ramai lancar begitu, sehingga pihak kepolisian di sini nantinya menginformasikan kepada kami bahwa kemungkinan sistem rekayasa arus lalu lintas seperti ganjil genap, kontraflow, dan juga one way nantinya kemungkinan akan diberlakukan apabila jalan yang ada di sini sudah mengalami kemacetan atau kepadatan yang sangat signifikan begitu. Pemirsa, di ruas tol KM 57 ini juga terdapat rest area yang menjadi salah satu favorit tujuan bagi para pemudik untuk beristirahat, karena memang di sini disediakan berbagai fasilitas, namun salah satunya yaitu adalah bilik istirahat yang sempat menjadi pemberitaan di beberapa media. Namun kami sudah mengonfirmasi ulang kepada pihak manajemen rest area kilometer 57 bahwa selama event mudik 2023, pihak Jasa Marga menginstruksikan kepada manajemen rest area KM 57 untuk menonaktifkan terlebih dahulu bilik istirahat ini, karena khawatirnya jika dibuka, para pemudik atau para pengunjung akan lebih banyak istirahat melebihi durasi parkir, yaitu hanya 30 menit saja. Dan pemirsa, untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di rest area KM 57 ini, pihak kepolisian sudah menerapkan pembatasan durasi parkir bagi tiap kendaraan, yakni hanya 30 menit saja. Dan bagi Anda pemirsa yang mengalami kelelahan atau mengantuk selama perjalanan mudik, dihimbau untuk terlebih dahulu bisa beristirahat di rest area terdekat dan pastikan kendaraan yang Anda pakai dalam kondisi prima untuk mudik lebih aman. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di tol Cipali, sudah ada rekan Jen Cahyani di sana. Silakan Jen untuk laporannya. Terima
terima kasih Giselia melaporkan langsung dari KM 57 dan saat ini kami melaporkan langsung dari Tol Cipali, tepatnya di KM 86. Memang jelang hari Lebaran, ini sudah 4 hari jelang Lebaran ya, antusias para pemudik ini semakin terasa, dibuktikan dengan pantauan arus lalu lintas di sini. Jika kita bandingkan dengan hari kemarin yang masih cenderung landai, pada hari ini volume kendaraan ini sudah mulai meningkat dan memang pantauan arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali ini mulai ramai dan ini ramai lancar begitu ya, dan para pemudik atau pengendara ini dapat melaju hingga dengan kecepatan 80 km per jam. Dan untuk dominasi kendaraan sendiri di sini didominasi dengan kendaraan mobil pribadi dan juga bus antar kota, dan memang sudah terlihat ini para pemudik yang meninggalkan wilayah Jakarta ke arah timur, dibuktikan dengan banyaknya mobil pribadi yang membawa barang-barang mereka yang diletakkan di atas kap mobil. Dan memang tadi pagi sempat terjadi kemacetan juga sepanjang 5 km dan nantinya akan kami update kembali bagaimana situasi di Tol Cipali. Kami kembalikan ke Anda, Wiki Kutsia di studio. Baik, Gisel dan juga Jen, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga memang aktivitas mudik di jalur mudik yang teman-teman tadi laporkan dapat berjalan dengan lancar begitu ya. Selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lantaran tak bisa menyeberang, puluhan pemudik protes di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Pemudik mengaku diminta menunggu 24 jam setelah jadwal keberangkatan kapal yang tertera di tiket. Ya kalau besok nggak macet, kalau macet kita sampai sini bapak telat, bakal ada lagi. Puluhan pemudik yang hendak menyeberang melalui Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten ini layangkan protes dan keberatan di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak. Para pemudik ini kesal lantaran tak kunjung menyeberang, padahal telah membeli tiket jauh-jauh hari. Pemudik mengaku kecewa telah diminta menunggu hingga pagi, padahal jadwal keberangkatan kapal melebihi batas. Para pemudik ini mengaku mudik tahun ini dirasa sulit jika dibandingkan tahun lalu. Ya, tapi tahun lalu gampang. Walaupun kita beli buat besok atau mepet aja di setengah jam aja di sini boleh masuk bebas. Karena udah kuotanya udah habis. Jadi saya dapatnya yang hari Rabu udah beli, kemudian udah pesan, udah bayar. Pas nyampe ke sini nggak bisa, disuruh ubah jadwal. Oke, kita ubah jadwal. Tiba-tiba pas ubah jadwal udah bayar, nggak boleh masuk di sini pas scan. Katanya belum baru parameternya. Pas kita komplain lagi, katanya nanti dibantu. Pas nyampe ke sini mau dibantu customer service, tapi bilangnya masih nggak pasti. Ibu coba lagi aja pagi. Berangkat itu loh. Itu kecewa, Pak? Nggak kecewa lah. Kecewa gitu. Masa nunggu sampai 24 jam kita? Iya. Meski telah lewat waktu keberangkatan, pemudik meminta untuk dialihkan ke dermaga reguler. Namun pihak ASDP tidak dapat memenuhi permintaan pemudik. Pada musim mudik tahun ini, ASDP mengerahkan 38 kapal operasi yang tersebar di Pelabuhan Merak dan Ciwandan menuju Bakauheni, Lampung. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mengenai melonjaknya pemudik kapal laut, kami akan membahasnya dengan Ibu Selvi Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Selamat siang, Bu Selvi. Selamat siang, Mbak Kutsia. Ya, Bu Selvi, apa yang terjadi? Mengapa para pemudik ini harus menunggu begitu, Bu, 24 jam dari jadwal keberangkatan pada tiket yang mereka miliki? Oke, baik. Mbak Kutsia, pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi dulu kepada para pengguna jasa yang sudah memiliki tiket sebelum sampai ke pelabuhan. Ini sepertinya para pengguna jasa sudah mengikuti arahan ataupun himbauannya Pak Presiden untuk sudah memiliki tiket. Namun yang ingin saya juga sampaikan bahwa kalau misalnya tiket ini kan ada aturannya gitu ya. Jadi yang terjadi itu kemarin adalah
para pengguna jasa ini tiket yang dimiliki adalah tiket hari besoknya. Kalau saya tidak salah, yang dimiliki adalah tanggal 19. Sementara mereka tiba tanggal 18 April. Jadi kan belum bisa masuk gitu ya. Sama aja kan kalau kita naik pesawat, kalau misalnya kita beli tiket tanggal 19, kita datang tanggal 18, tentunya kan belum bisa masuk pesawat gitu ya. Jadi itulah yang terjadi gitu loh. Nah, memang aturan di di pelabuhan, tiket kita itu adalah yang pada saat kita membeli tiket, yang dipilih itu adalah waktu masuk di pelabuhan. Jadi misalnya Mbak Kuciah mau ke Bakahuni, mau menyeberang, yang dipilih misalnya adalah tanggal 19 April pukul 5 sore. Maka ketika Mbak Kuciah tiba di pelabuhan 2 jam sebelumnya, itu Mbak Kuciah sudah bisa menukarkan tiketnya. Jadi misalnya tiba jam 3 itu sudah bisa. Kemudian ketika jam 3 tiba, ada kapal, kemudian Mbak Kuciah berada di antrian terdepan, pukul 3 itu sudah bisa naik kapal gitu ya. Jadi aturan first come first serve-nya itu berlaku ketika sudah berada di dalam pelabuhan, seperti itu. Nah, kalau misalnya Mbak Kuciah datangnya pada tanggal 18, ya tentunya belum bisa masuk Mbak gitu loh. Jadi itulah yang terjadi kemarin gitu loh ya. Nah, memang mungkin para pengguna jasa kemarin khawatir takut terkena kemacetan gitu ya. Jadi makanya mereka tiba sangat lebih awal. Jadi kembali lagi memang kami apresiasi para pengguna jasa sudah memiliki tiket, namun juga mohon diperhatikan memang ada waktu-waktu di mana para pengguna jasa harus tiba di mana untuk mengikuti aturan-aturan sudah ada. Mengapa tidak disosialisasikan sebelumnya Ibu bahwa calon pemudik yang membeli tiket on the spot ini tidak bisa langsung menyeberang, baru bisa menyeberang keesokan harinya, sehingga memang lebih disarankan untuk membeli tiket secara online. Mengapa tidak disosialisasikan, Bu? Baik, sosialisasi sudah kami lakukan, Mbak. Sudah disampaikan bahwa tiket tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. H-60 sudah tersedia tiket kami. Kemudian semua pengguna jasa wajib bertiket sebelum sampai di pelabuhan. Dan kalau misalnya para pengguna jasa membaca dengan sangat baik dan benar, ketika membuka aplikasi kita, semua informasi itu sudah ada. Ketika misalnya Mbak Kuciah mau membuka Verizi, ketika baru buka saja sudah ada keluar pop-up. Itu informasi itu semua sudah ada di sana gitu loh. Jadi mungkin memang kita kadang-kadang suka mungkin kurang rajin membaca nih kita nih gitu ya. Memang informasi itu sebenarnya sudah tersedia semua di aplikasi kami, di website kami gitu ya. Kemudian juga ada juga kalau misalnya para edukator ataupun customer service kami juga siap membantu gitu ya. Di Instagram kami juga sudah ada. Semua sosialisasi sudah kami sampaikan. Demikian Mbak Kuciah. Baik, artinya untuk masyarakat yang sudah memiliki tiket dan sudah membelinya secara online dapat datang pada hari H keberangkatan 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Seperti itu ya, Bu Selvi ya? Bukan jadwal keberangkatan, Mas. Jadwal masuk pelabuhan. Jadi memang kami agak berbeda dengan pesawat ya, dengan maskapai. Jadi tiket yang tertera pada saat membeli tiket itu adalah waktu masuk pelabuhan. Demikian ya, Mas ya. Baik. Oke. Sedikit mengenai fasilitas yang ada di sana, antisipasi musim mudik ini seperti apa? Sangat singkat, Bu Selvi, silakan. Baik, kalau saat ini kami laporkan bahwa kondisi di sini cukup padat, ramai, namun lancar. Para pengguna jasa di sini masih bisa cukup nyaman menunggu, dan kami telah menyiapkan sarana fasilitas untuk menunggu dengan seperti toilet, musola, juga tempat makan, juga ada khusus untuk di roda 2 kita menyiapkan ada posko kesehatan juga, ada ruang bermain anak, ada untuk juga tempat nunggu menyusui untuk ibu menyusui. Jadi fasilitas-fasilitas pendukung sudah kami siapkan. Baik, semoga ini bisa menambah kenyamanan bagi para pemudik. Terima kasih Ibu Selvi Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero sudah bergabung sama kami ya. Masuki libur bersama Lebaran, Pelabuhan Makassar dipadati ribuan pemudik yang pergi ke sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, 1.800 orang tercatat pada malam tadi yang berangkat mudik ke Bau-Bau dan beberapa wilayah lainnya. Ribuan pemudik Senin malam memadati 2 lantai terminal Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kepadatan terlihat di ruang tunggu hingga pemeriksaan tiket penumpang. Penumpukan penumpang ini terjadi menyusul masuknya masa cuti bersama bagi pekerja di Makassar yang hendak mudik Lebaran.
Ribuan pemudik ini berangkat menggunakan kapal KM Lambelu dengan rute tujuan Pelabuhan Bau-Bau hingga Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dari data pelayanan dan operasional PLN Makassar, sebanyak 1.800 orang berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Untuk hari ini kapal Lambelu dia dari Pelabuhan Balikpapan Parepare menuju ke Bau-Bau ke Maumere. Penumpang turun di Makassar sekitar 1.000 orang, penumpang naiknya 1.870 orang. Ini kenapa baru mudik pas puncak arus mudik? Karena baru dapat cuti dari kantornya, jadi memang baru bisa pesan pulang sekarang. PT PLN Makassar memperkirakan puncak arus mudik tujuan Indonesia Timur, wilayah Bau-Bau hingga Nusa Tenggara Timur terjadi malam tadi. Sementara puncak arus mudik tujuan Pulau Jawa diperkirakan baru akan terjadi pada H-1 Lebaran. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dua pasar tumpah di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa dan Balaraja, Kabupaten Tangerang menjadi titik kemacetan saat arus mudik Lebaran. Kemacetan kendaraan di Pasar Tumpah, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau mengular hingga kurang lebih 200 meter. Pengemudi yang hendak menuju Cilegon, Pelabuhan Merak, dan Ciwandan ini kerap terjebak kemacetan di titik Pasar Tumpah, Cikupa, dan Pasar Gembong. Selain pedagang berjualan di bahu jalan dan maraknya parkir liar, pengunjung pasar menjadi pemicu kemacetan meski sudah diimbau, namun pedagang tetap membandel. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, beragam cara dilakukan pemudik agar bisa sampai ke kampung halamannya. Salah satunya dengan menggunakan bajai. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.